Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi di pembelajaran sejarah, tentunya dengan Bu Karis. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Untuk itu, Ibu mau ingetin kepada kalian untuk wajib kalau keluar rumah menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, atau enggak setiap kali selesai melakukan aktivitas biasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Oke anak-anakku, masih semangat kan? Masih pagi tentunya harus semangat. Meskipun belajarnya dari rumah, tetap harus semangat, jangan bermalas-malasan. Yang ngantuk, yang berbangun, coba cuci muka dulu. Yang belum sarapan dulu biar kalian fokus menonton video pembelajaran dari Ibu. Tonton sampai habis ya anak-anakku. Hari ini kita akan belajar materi bab 1. Materi ini sudah Ibu share di WA group berupa modul dan PPT. Kalian tidak harus baca modul, tidak usah juga baca, maksud Ibu, kalian nggak harus baca modul, baca PPT juga, tapi kalian pilih mau bacanya lewat modul atau PPT sesuai yang kalian mudah memahaminya dari mana, atau mau lewat video ini, karena tujuan Ibu bikin video ini adalah untuk mempermudah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, materinya tentang konsep dasar sejarah. Apa aja yang mau Ibu jelasin di video ini? Ibu ngejelasinnya nggak akan panjang lebar, singkat, padat, jelas, biar tidak menyedot kuota kalian terlalu banyak. Jadi yang pertama, pengertian sejarah itu apa? Yang kedua, konsep kronologi, sinkronik, diakronik, dan terakhir adalah konsep perubahan dan keberlanjutan. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang konsep kronologi itu apa, diakronik itu apa, sinkronik itu apa, dan kalian pun mampu membedakan antara ketiga konsep tadi. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan. Masih semangat? Masih dong. Kita lanjut ke pengertian sejarah. Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian jawab di rumah masing-masing. Apa itu sejarah? Belajar sejarah atau belajar dari sejarah? Ibu tunggu 1, 2, 3. Sudah ketemu jawabannya? Oke, simpan dulu ya anak-anak. Kita masuk dulu ke pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya sazarotun, artinya adalah pohon. Jadi sejarah diambil dari istilah bahasa Arab yaitu sajarotun yang artinya pohon. Kalau gambar ini kurang jelas, kalian bisa lihat di PowerPoint. Kalau di bahasa Indonesia disebutnya sejarah. Oke. Jadi apa itu sejarah? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Oke, tadi kan pengertian sejarah. Sekarang unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah ada 3. Manusia, ruang, dan waktu. Nah, kalian perhatikan grafik ini. Jelas? Nah, di sini ada ruang, ada manusia, ada waktu. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa. Manusia adalah pelaku sejarah yang berperan sebagai objek dan subjek. Maksudnya apa sih, Bu? Objek adalah manusia yang diceritakan di dalam sejarah. Sedangkan subjek adalah manusia yang menuliskan sejarah. Nah, contohnya di sini Ibu ada buku. Bukunya berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Kalau lihat dari buku ini, objeknya siapa? Tentunya Bung Karno. Mengapa Bung Karno? Karena yang diceritakan dalam buku ini adalah Bung Karno. Subjeknya siapa? Yang menulis buku ini siapa di sini? Cindy Adam. Berarti Cindy Adam sini berperan sebagai subjek. Paham ya anak-anakku? Sekarang kita lanjut ke, tadi kan baru sampai manusia. Sekarang masuk ke konsep
unsur waktu. Apa itu waktu? Waktu tentunya kapan terjadinya peristiwa. Ibu, kenapa di grafik ini kok manusianya di garis tengah? Nggak bisa di sini, Bu? Nggak bisa ditempatin di ruang? Tentunya tidak bisa. Kenapa seperti ini? Ini menunjukkan hubungan. Bahwasannya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya ruang dan waktu. Kalian saja sekarang sedang belajar sejarah di rumah. Objeknya kalian. Tempatnya di mana? Di rumah. Waktunya jam 7.30. Waktu tidak pernah berhenti. Otomatis manusia tidak bisa lepas dari yang namanya ruang dan waktu. Itu adalah unsur sejarah. Tadi 3 ya, ruang, manusia, dan waktu. Masuk ke selanjutnya, konsep kronologi, diakronik, dan sinkronik. Apa itu konsep kronologi? Kronologi, diakronik, dan sinkronik itu diambil dari bahasa Yunani. Kronologi artinya adalah ilmu tentang waktu. Jadi kronologi adalah urutan waktu. Contohnya, peristiwa sejarah itu diceritakannya berdasarkan urutan waktu. Nggak hanya misalkan mau menjelaskan tentang peristiwa sejarah 17 Agustus 1945. Nggak hanya tanggal 17 Agustusnya saja, tapi sebelum 17 tuh ada peristiwa apa. Dimulai misalkan dari tanggal 14 Agustus. Ada peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dilanjut peristiwa tanggal 15 Agustus, di mana ketika sudah mendengar Jepang menyerah kepada sekutu, tanggal 15-nya golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Dilanjut di tanggal 16 Agustus 1945, ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Baru puncaknya 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Masih di tahun yang sama 1945, tapi ada urutan waktunya. Nggak dijelaskan tanggal 17-nya aja, tapi misalkan dimulai dari 14 sampai 17 Agustus. Itu contoh sederhana dari konsep kronologi. Nah, kalau konsep diakronik itu artinya memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Jadi konsep diakronik ini lebih menekankan kepada waktu. Misalkan kita membahas tentang masa pendudukan Jepang, yang dibahasnya dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Jadi ada urutan waktu, karena diakronik dan kronologi ini adalah konsep yang saling berkaitan. Nih contohnya di sini ada, kalian bisa lihat di PPT. Contoh dari konsep diakronik nih, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Tuh, sudah jelas di sini. Kalau konsep diakronik ini menekankan kepada waktu. Lanjut ke konsep sinkronik. Nah, ini beda dengan konsep diakronik. Kebalikannya. Kalau tadi konsep diakronik itu memanjang dalam waktu, kalau sinkronik ini terbatas dalam waktu. Maksudnya, konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Jadi peristiwanya dibahas secara lebih mendalam. Yang dibahasnya tuh misalkan hanya tahun 1945-nya saja. Tapi nggak dibahas tuh tahun-tahun sebelumnya ada peristiwa apa. Karena terfokus kepada peristiwa itu yang digali secara lebih mendalam. Ini kebalikannya dari konsep diakronik. Nih contohnya. Nih ada orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Ini salah satu contoh konsep sinkronik. Mengapa ini masuk ke konsep sinkronik? Karena yang dikaji lebih mendalam adalah peristiwanya, tapi terbatas dalam waktu, karena tidak menekankan kepada waktu kalau sinkronik. Kalau diakronik mah menekankan kepada waktu. Itu tadi ada konsep kronologi, sinkronik, dan diakronik. Kalau antara konsep kronologi dan diakronik ini hampir saling berkaitan karena sama-sama menekankan kepada waktu. Kronologi urutan waktu, kalau misalkan diakronik ini memanjang kepada waktu. Jadi peristiwanya yang dibahas nggak hanya tahun 1945 saja, tapi dibahas misalnya dari tahun 1945 sampai tahun 1947 ada apa, atau dari tahun 1942 sampai tahun 1945 itu ada apa aja gitu. Tapi kalau sinkronik mah
mendalam, peristiwanya dikaji secara lebih mendalam itu. Nah, ini yang terakhir, materi yang terakhir. Masih semangat? Masih belum ngantuk kan? Nggak ngantuk kan? Ya dong ya, harus tetap semangat. Tonton videonya sampai habis. Ini sedikit lagi. Masuk ke konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Apa sih itu konsep perubahan? Tahukah kalian yang dimaksud dengan konsep perubahan dan keberlanjutan? Yang namanya sejarah tidak bisa lepas dari konsep perubahan dan keberlanjutan. Jadi, dalam konteks sejarah, perubahan adalah transformasi kejadian atau peristiwa. Jadi, sejarah bukan sekedar catatan panjang dari peristiwa yang ada, tapi catatan peristiwa itu pasti menunjukkan adanya perubahan. Contohnya, dari masa praaksara tentunya akan berbeda dengan masa kerajaan Hindu-Buddha, mengalami perubahan dari alat-alat dapurnya yang semakin berkembang dan lain sebagainya. Kehidupannya pun semakin berkembang. Contoh simpelnya perubahan kalian dari SD ke SMP berubah nggak secara fisik? Secara fisik berubah tentunya, makin lebih tinggi. Seperti itu, dari fisiknya pun ada perubahan. Kemudian konsep keberlanjutan. Keberlanjutan artinya itu peristiwa yang berjalan secara berkesinambungan, konsisten dan tanpa terputus dalam waktu yang lama. Dari masa praaksara aja, berlanjut nggak kehidupan kita? Berlanjut, tidak terus diam di masa praaksara, tapi berlanjut ke masa kerajaan, kemudian masa penjajahan, sampai akhirnya kita merdeka dan sampai hari ini berlanjut. Ada perubahan nggak? Ada. Jadi kita tidak bisa yang namanya sejarah itu terlepas dari konsep perubahan dan keberlanjutan. Sekian dari Ibu. Kalau masih bingung, masih ada yang kurang paham, kalian boleh japri Ibu melalui WA. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.